akan dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini. Adapun acara rapat paripurna hari ini selengkapnya disusun sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan surat masuk berupa penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD Kota Makassar tahun anggaran 25. Kemudian yang ketiga, permintaan persetujuan dari anggota DPRD Kota Makassar oleh pimpinan rapat paripurna. Kemudian keempat, pembacaan keputusan DPRD Kota Makassar oleh Sekretaris Dewan. Kemudian 5, penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Makassar dan pimpinan DPRD Kota Makassar, dan penandatanganan keputusan DPRD Kota Makassar oleh Ketua DPRD Kota Makassar, dilanjutkan berita acara dan keputusan DPRD oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota Makassar. 6 adalah pendapat akhir Wali Kota Makassar. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat masuk penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran Kota Makassar. Untuk itu saya persilahkan juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar yang terhormat Saudaraku Haji Rais Suryadi Arsad SIP. Baik, laporan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar terhadap pembahasan Ranperda Kota Makassar tentang APBD tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus semangat teman-teman, karena sebentar lagi kita harus menjalankan tugas selanjutnya setelah diketuk. Baik, yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Ramdan Pomanto, selamat datang kembali Pak di DPRD Kota Makassar. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam menjalankan tugas ke depan insya Allah dilimpahkan kesehatan dan dilimpahkan berkah serta kesuksesan untuk Kota Makassar yang lebih baik. Terus yang kami hormati PJ, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris DPR, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kepala Bagian, Camat, Direksi BUMD yang saya hormati, para undangan dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, dalam mengawali penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar ini, mari kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna ke-11 ini dalam masa persidangan pertama tahun 2024-2025 dengan acara pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang diketahui bahwa pada tanggal 18 November 2024 Wali Kota Makassar telah menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda tentang APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar, sehingga Badan Anggaran DPRD Kota Makassar melakukan pembahasan bersama TAPD dan SKPD terkait yang kemudian dirumuskan oleh Badan Anggaran bersama TAPD untuk mendapatkan masukan dan saran sebagai penyempurnaan, sehingga diharapkan Ranperda ini dapat disetujui menjadi peraturan daerah. Izin diskurs sebentar, Hasan. Perda Kota Makassar APBD tahun 2025 berpedoman kepada yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib. Yang keempat, Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib.
Kemudian yang kelima, hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar nomor 93 garing DPRD garing Bamus garing angka Romawi 11 garing 2024 tanggal 6 November 2024. Sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah DPRD Kota Makassar nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan DPRD Kota Makassar nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD beserta penjelasan dan dokumen pendukung undang-undangan paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir. Dan dalam Peraturan DPRD Kota Makassar nomor 1 tahun 2018 tentang tahun 2018 tentang tata tertib pada pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, DPRD dan Wali Kota wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Selanjutnya, dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan bulan sebut dan menjadi pedoman terhormat. Belanja mengikuti konsep value for money atau efisien, efektif, dan ekonomis yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat membawa manfaat yang maksimal dengan biaya yang efisien. Dalam hal ini, pemerintah kota perlu untuk merumuskan program yang berdasarkan pada kebutuhan nyata, menggunakan basis data yang akurat, efisien dalam penggunaan sumber daya dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil yang dicapai di daerah benar-benar berdampak positif untuk mengurangi kemiskinan. Yang kelima, pentingnya pengelolaan belanja modal dan operasional yang seimbang. Pemerintah kota harus memastikan bahwa anggaran operasional cukup untuk menunjang pelayanan dasar dan fungsi pemerintahan, sementara belanja modal cukup untuk mendukung pembangunan jangka panjang yang meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang cermat, evaluasi yang berkelanjutan, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai keseimbangan yang optimal. Yang keenam, perlunya alokasi anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan. Selain pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kewirausahaan juga harus menjadi prioritas dalam RAPD untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang menuntaskan kemiskinan. Yang ketujuh, perlu ada alokasi anggaran yang memadai untuk insentif para pekerja agama, rumah ibadah, program anti radikalisme, serta penyediaan lahan untuk tempat pemakaman baru, melihat kondisi lahan pemakaman yang sekarang ini sudah hampir penuh. Mengalokasikan anggaran untuk tujuan tersebut dalam RAPBD, pemerintah Kota Makassar sangat penting untuk mendukung keberagaman, memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Yang kedelapan, penyusunan dan pengelolaan RAPBD harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah kota harus memastikan bahwa proses ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pemerintahan kota juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi APBD
agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan dapat memberikan hasil yang maksimal. Yang kesembilan, meminta kepada pihak pemerintah Kota Makassar agar dalam membelanjakan anggaran DPRD tahun anggaran 2025 taat azas, jujur dan akuntabilitas, di mana mewajibkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan anggaran kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah Kota Makassar juga perlu memastikan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD ini, termasuk pelaporan dan evaluasi kinerja belanja daerah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah daerah dapat menciptakan anggaran yang berkeadilan, efektif, dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah. Yang ke-10, pemerintah meminta kepada pihak pemerintah Kota Makassar agar senantiasa mengacu kepada seluruh aturan dan regulasi yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban. Ke-11, perlu adanya optimalisasi kinerja BUMD Kota Makassar untuk mendapatkan kantong-kantong pendapatan baru dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Kota Makassar. Yang ke-12, perlu memastikan bahwa program prioritas pemerintah daerah betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Perlu adanya penjelasan logis dan rasional mengapa program tersebut menjadi program prioritas, sehingga anggaran yang daerah yang diprioritaskan pula pada program prioritas tersebut. Oleh sebab itu, jangan sampai tanpa adanya analisis kebutuhan yang jelas menyebabkan program prioritas tersebut pada akhirnya tidak menjadi kebutuhan masyarakat. Terhadap program prioritas pemerintah daerah ini, maka ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah, yakni yang pertama, mempertimbangkan skala dampak. Program prioritas dipilih berdasarkan skala dampaknya terhadap masyarakat, yang dinilai dari yang pertama, jumlah penerima manfaat atau scope. Program yang menyentuh lebih banyak masyarakat lebih diprioritaskan. Signifikan manfaat atau scale. Program yang dampaknya besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengatasi masalah utama. Yang ketiga, urgensi. Program yang harus dilaksanakan untuk mencegah dampak negatif yang lebih lanjut seperti bencana atau krisis ekonomi. Oke. Selanjutnya, mempertimbangkan kelompok rentan. Program prioritas pemerintah daerah harus pula mempertimbangkan keberpihakan kepada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan komunitas adat atau masyarakat terpencil. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit hasil pembahasan dan perumusan badan anggaran terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar APBD tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan 5,4 triliun dengan belanja 5,7 triliun, surplus atau defisit sebesar 300 miliar. Kemudian pembiayaan daerah, poin penerimaan 300 miliar, poin pengeluaran 0 rupiah, pembiayaan neto sebesar 300 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan 0 rupiah. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan dengan kesimpulan dan rekomendasi di atas, maka kami Badan Anggaran DPRD Kota Makassar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mengusulkan kepada sidang paripurna Dewan yang terhormat ini agar rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 untuk dapat disetujuinya menjadi peraturan daerah Kota Makassar. Demikianlah laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kota Makassar atas Ranperda Kota Makassar tentang APBD tahun anggaran 2025. Semoga nantinya dalam pelaksanaannya bisa dijalankan sebaik-baiknya dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara keseluruhan. Dan atas perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf atas segala kehilapan. Akhirnya laporan Badan Anggaran ini akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rai Suradi Arsyad, pembaca laporan anggaran. Andi Suharimika SH, Koordinator Anggaran.
Terima kasih disampaikan pada yang terhormat Saudaraku Haji Ray Suryadi Arsad SIP, juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, yang telah menyampaikan laporannya. Peserta rapat paripurna Dewan Hadirin yang saya hormati, setelah kita mendengar menyaksikan bersama juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar yang telah membacakan laporannya, selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan Ramperda tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf C Tata Tertib DPRD Kota Makassar, pimpinan rapat memintakan persetujuan dari anggota dewan yang terhormat. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah Ramperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2025 diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kota Makassar dan peraturan daerah Kota Makassar? Setuju? Pembacaan keputusan DPRD Kota Makassar, untuk itu Kepala Sekretaris DPRD Kota Makassar disilahkan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 26 garing DPRD garing 188.4 garing tahun 2024 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menerima dan menyetujui persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Kedua, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 sebagai mana dimaksud diktum ke-1 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah 5.409.333.732 rupiah. 2. Belanja daerah 5.709.333.732 rupiah. Surplus 300 miliar. 3. Pembiayaan daerah, penerimaan 300 miliar, pengeluaran 0 rupiah, pembiayaan neto 300 miliar, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan 0 rupiah. Ketiga, dalam melaksanakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud diktum ke-1, pihak eksekutif memperhatikan saran-saran dan pendapat para anggota dewan dan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar. Keempat, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 November 2024. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman. Tembusan 1. PJ Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 tertinggal. Terima kasih disampaikan kepada Sekretaris DPRD Kota Makassar. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar terhadap Ramperda tersebut oleh Wali Kota Makassar dan Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD, dan penandatanganan keputusan DPRD oleh Ketua DPRD Kota Makassar. Untuk terlaksananya acara ini, saya persilahkan kepada Bapak Wali Kota Makassar bersama para Wakil Ketua DPRD menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin mohon berdiri.
kepada para wakil ketua DPRD disilahkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, untuk sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada saudaraku Andi Suarmika Hasir SH, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima. Selanjutnya saya persilakan kepada Ketua DPRD Kota Makassar untuk bertanda tangan dan dilanjutkan penyerahan berita acara persetujuan bersama dan keputusan DPRD kepada Wali Kota Makassar. Pada Bapak Wali Kota Makassar dan Ketua DPRD disilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua rapat. Terima kasih. Pimpinan rapat saya terima kembali. Terima kasih kepada saudaraku Andi Suarmika Hasir SH, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, yang telah membantu saya dalam memimpin rapat. Acara selanjutnya yakni pendapat akhir Wali Kota Makassar. Untuk itu kepada Bapak Wali Kota Makassar disilahkan. Yang mau salat silahkan salat, sekalian gantian. Ini cuma tidak cukup 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, Saudara PJ, Sekretaris Daerah dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Makassar, dan teman-teman media yang saya cintai. Mengawali pendapat akhir ini, perkenankanlah saya mengajak semua yang hadir di sini untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Makassar tahun 2025. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin dan undangan yang saya hormati, sebagaimana kita dengarkan bersama beberapa saat yang lalu, Banggar yang terhormat telah menyampaikan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2025, dan rapat paripurna Dewan yang terhormat telah memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan APBD 2025 tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Maka eksekutif bersama legislatif telah dapat menyelesaikan lagi satu produk hukum yang sangat strategis pada tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Pembahasan dalam Perda APBD tahun 2025 yang didahului dengan penyiapan KUA dan PPAS telah berjalan dinamis dalam suasana kebersamaan dan kemitraan yang harmonis serta antara eksekutif dan legislatif. Semua hal yang berkembang selama pembahasan telah dibahas dengan seksama dengan penuh keterbukaan untuk membangun persepsi yang sama melalui pembicaraan yang efektif antara eksekutif dan legislatif. Saya menyadari bahwa anggota Dewan yang terhormat telah melalui proses pembahasan yang menguras banyak energi, waktu, dan pemikiran yang sangat melelahkan dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD 2025. Di samping itu, juga harus melaksanakan tugas-tugas rutin lainnya dan menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Namun di balik itu semua, terbesit satu rasa bangga bahwa APBD tahun anggaran 2025 telah mampu kita tetapkan tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja keras yang ditunjukkan selama ini telah mencerminkan kebersamaan dan kemitraan yang tinggi antara legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan apresiasi
penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah membahas dan memberikan saran, masukan dan penyikapan yang objektif, kritis dan konstruktif terhadap APBD tahun anggaran 2025. Pandangan anggota Dewan yang terhormat terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2025 sungguh sangat berarti dalam peningkatan kinerja pemerintah Kota Makassar sekarang ini dan di masa yang akan datang akan menjadi motivasi pendorong dan penambah semangat dalam mengabdi dan membangun Kota Makassar yang kita cintai bersama. Saya menyadari apa yang telah dilakukan sesungguhnya adalah bukti dan komitmen yang tinggi untuk saling bahu-membahu untuk membangun dan menata Kota Makassar 2 kali tambah baik. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya hormati. Pendapat akhir ini merupakan kristalisasi dari pembahasan interaktif dalam rapat badan anggaran dan komisi-komisi selama beberapa hari terakhir antara pihak legislatif dan eksekutif yang penuh dengan dinamika namun syarat dengan nuansa kebersamaan. Hal ini menunjukkan manifestasi kesungguhan anggota Dewan yang terhormat dalam mengemban amanah masyarakat Kota Makassar yang dipercayakan di atas pundak para anggota Dewan yang terhormat. Akhirnya, saya ingin mengingatkan kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat bahwa tahun 2026 tentu kita akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan persoalan masyarakat yang lebih kompleks. Pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, pencegahan stunting melalui transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang harus kita capai bersama tahun depan. Tak lupa pula pada kesempatan ini, karena saya menyampaikan sekaligus mengajak kepada kita semua untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan dan ketertiban Kota Makassar dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 November 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, mewujudkan pilkada damai dan melahirkan pemimpin baru dalam pemerintah Kota Makassar. Tentunya kita menyongsong masa depan Kota Makassar lebih baik. Selamat datang pemimpin baru Kota Makassar. Apakah itu 1, 2, dan 3 dan 4? Saya kira itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah tinggal 3 hari lagi kita akan mendapatkan suasana yang baru. Apapun keputusannya, kita semua baku sayang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas pendapat akhir Wali Kota Makassar, pimpinan Dewan beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Peserta rapat paripurna Dewan, hadirin yang saya hormati, dengan disetujuinya peraturan daerah Kota Makassar tersebut, maka marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pernyataan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna hari ini. Doa dimulai. Selesai. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini, perkenalkanlah saya atas nama pimpinan Dewan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar serta seluruh jajaran eksekutif, para unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, dan hadirin yang dengan penuh perhatian dan kesungguhan telah mengikuti rapat paripurna hari ini dari awal sampai dengan selesai. Akhirnya saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.